Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raihan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai usability testing dan implementasinya dalam project. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai apa itu usability testing. Usability testing itu adalah proses pengujian yang seberapa mudah pengguna menggunakan suatu produk atau sistem. Ini melibatkan pengumpulan data dari pengguna yang sebenarnya saat mereka berinteraksi dengan produk tersebut untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, apa kelebihannya itu? Yang pertama itu ada meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam pengguna produk sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, yang kedua itu ada mengurangi biaya, menghindari biaya yang timbul akibat masalah yang ditemukan setelah produk itu diluncurkan. Nah, dengan itu kita dapat melakukan perbaikan sebelum produk itu diluncurkan. Dan selanjutnya ada meningkatkan retensi dengan memberi pengalaman pengguna yang lebih baik, meningkatkan pengguna untuk kembali menggunakan produk itu. Dan yang keempat ada mengurangi frustasi pengguna, yaitu dengan uh, mengurangi kesalahan-kesalahan pengguna uh, dapat menjadi dengan kita dapat membuat aplikasi itu lebih mudah digunakan. Yang terakhir meningkatkan daya saing, itu produk kita lebih mudah digunakan, dapat memberi keunggulan kompetitif. Jadi produk kita itu lebih disukai oleh pengguna daripada kompetitor kita. Apa sih pentingnya usability? Maaf, salah slide itu. Studi kasusnya. Nah, studi kasusnya itu ada agregasi iklan by Kronos Studi Indonesia. Agregasi iklan adalah pengumpulan dan penyatuan iklan dari berbagai sumber atau platform iklan ke dalam suatu lokasi atau sistem yang terpusat. Ini dilakukan oleh perusahaan teknologi periklanan dan atau platform periklanan yang menyediakan layanan untuk mengelola dan menampilkan iklan dari sumber secara bersamaan. Jadi kalau ada orang yang ingin uh, punya tempat iklan dan orang yang mau mengenakan kan disatukan dengan platform ini. Nah, latar belakangnya karena Firebase ini ingin berkomitmen menyediakan pengalaman pengguna yang optimal dan intuitif dalam mencapai tujuan ini. Sangat penting bagi Firebase mengintegrasikan penelitian UX UX proyek perkembangan mereka. Penelitian ini memungkinkan Firebase memahami kebutuhan preferensi pengguna serta identifikasi masalah yang mungkin timbul selama interaksi dengan platform mereka. Nah, salah satu dalam memperbagus uh, UX mereka itu dengan ini usability testing. Itu ada tujuan mereka pengambilan keputusan berdasarkan data, mengurangi tingkat penolakan dan meningkatkan retensi pengguna, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan kesuksesan produk. Itu kalau tadi mau baca bisa di post yang tadi. Uh, Oke, okay. Pada tahap-tahapannya sekarang, yaitu yang pertama ada usability testing. Apa itu? Apa itu? Moderated usability testing, thinking aloud protokol, pedoman wawancara, dan lain-lain. Nah, tadi maaf udah dibahas usability testing, tapi apa itu remote usability testing? Remote usability testing itu adalah proses pengujian usability di mana moderator mengarahkan dan memandu peserta jarak jauh melalui komunikasi online seperti video conference. Jadi sementara peserta menguji produk dan sistem secara real time dari lokasi mereka sendiri. Jadi seperti testing produk secara online dengan metode usability. Pengertian think aloud protocol. Nah, itu adalah metode usability testing di mana diminta untuk secara verbal mengungkapkan pemikiran mereka saat mereka menggunakan produk sistem. Ini membantu dalam memahami pemikiran dari reaksi pengguna secara langsung. Mungkin peneliti untuk mengidentifikasi kesulitan atau frustasi uh,
yang dialami pengguna saat menggunakan produk itu. Contohnya itu, kalau kita pertama harus untuk yang wawancara ini kita harus ngomong dulu, coba kalau ada yang dipikirkan mohon diomongin saat wawancara, saat testing ini berjalan. Nah, hal itu akan memudahkan yang pengembang untuk mengetahui apa permasalahan dari layanan atau produk mereka. Kalau pedomannya saat wawancara itu, ketika kalian memberi tugas, tugas itu harus realistis. Seperti kalau misalnya, karena ini testing ya, misalnya janganlah bertanya, coba beli produk ini. Tapi mungkin menggunakan aplikasi ini, cobalah Anda membeli satu sepatu atau suatu apa, seperti itu. Nah, kedua itu adalah mulik, coba beri pertanyaan yang mulik, membuat uh, yang diuji itu atau penggunanya itu lebih uh, bebas untuk menjelajahi prototipe atau prototipe kalian lah. Nah, yang kedua itu sembunyikan petunjuk, jangan langsung ini harusnya gini, ini harusnya gini. Nah, jangan seperti itu, tapi beri waktu untuk mereka melakukan secara sendiri, karena kasus di dunia nyata eh, tidak selalu akan diberi petunjuk untuk menggunakan layanan itu. Nah, sebagai contoh, tahapan-tahapan pertama itu ada tes atau tugasnya. Nah, kalian buat itu tugasnya, apa aja tugasnya, skenario-nya bagaimana, tasnya apa, atau tugasnya apa, waktunya berapa lama, dan apa yang masuk jadi sukses indikator yang dilakukan pengguna. Apakah ketika pengguna menekan A, atau setelah itu tekan B, dan sampai habis, kalian jelaskan sukses indikatornya. Hal ini biar langkah-langkahnya terdokumentasi dan kita bisa melihat apa yang diinginkan pengembang. Nah, setelah mereka mencoba dan kalian beri tas itu, kalian bisa mencatat user feedback mereka dengan memintanya juga bisa. Nah, seperti itu. Lalu kalian dokumentasikan seperti ini, ada kalau semuanya instruksinya jelas, cukup, dan cukup karena desainnya simpel. Itu untuk positif. Kalau untuk negatifnya, lebih ralat kepada sinyal user. Hal-hal kecil seperti itu juga membantu pengembang untuk mengembangkan aplikasinya lebih baik lagi. Nah, itu ada severity rate, yaitu uh, skala keparahan dalam permasalahannya itu, yang sebenarnya dinilai dari 0 sampai 4. Levelnya ada yang bukan masalah, cuma cosmetic problem, artinya problem yang di tampilan aja. Ada minor usability problem, major usability problem, dan usability catastrophe. Nah, sebagai contohnya ada ini, ada seperti itu. Habis ada measurement-nya, ada efficiency, ada effectiveness, ada satisfaction, ada disability issue. Nah, kalau yang tadi masuk usability issue. Nah, kalau untuk effectiveness, jadi kalian datanya dengan membuat tabel dinilai dari 1
sampai 1 untuk gagal, 0,5 untuk masalah yang ditemukan, baik dari sistem maupun human error atau task tidak terdapat masalah. Nah, setelah itu kalian bagikan dengan total jumlah tasknya dan dikali 100%, seperti itu untuk efektivitas yang kalian buat awalnya. Nah, untuk efisiensi, nah kalian mencatat seberapa lama user menyelesaikan task tersebut. Jadi kalian menggunakan ini, kalian coba cari seberapa efisiennya itu, kayak gini, seberapa lama adanya rata-ratanya. Nah, berarti kalau dari yang ini, tas 1 prosesnya lebih lama daripada tas 2 dalam segi efisiensinya. Yang terakhir ada satisfaction. Nah, tas itu kalian bertanya atau kalian mengirim form untuk mempertanyakan ini dalam skala 1 sampai 5, seberapa setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Seperti itu, lalu kalian tabelkan, lalu kalian dokumentasikan skornya, dan kalian bisa mendapatkan rata-rata skor SUS. Nah, seperti itu. Ini 63 marginal high acceptability. Sebagai contoh, ada desain kami, yaitu kami memberi test at request. Salah satunya itu yang kami beri waktu 5 menit, dan ada ininya, langkah-langkahnya, langkah apa yang diharuskan untuk mencapai task tersebut. Nah, feedbacknya, kita kumpulkan feedback, lalu ada effectiveness-nya, itu 0,5 untuk partisipan yang task at request. Nah, karena dia sedikit bingung mencari navigasi ke request at, ya, waktu yang dibutuhkan 1 menit 25 detik, dan efisiensinya segitu. Karena 1, kalau kalian ada banyak, boleh. Cuman kalau banyak tidak muat kita bawa. Nah, setelah ada satisfaction, kita mengirim, kita bertanya-tanya dan dapatkan skor ini, yaitu itu di marginal acceptable kayak tadi. Seperti itu. Nah, manfaat dan kesimpulan, apa sih manfaatnya? Usability testing itu meningkatkan kepuasan pengguna mengidentifikasi masalah desain, meningkatkan efisiensi, memastikan kemudahan pengguna, dan mengurangi biaya pengembangan jangka panjang. Kesimpulannya itu, melalui studi Swarbase ini terlihat bahwa usability testing dapat memberi wawasan yang lebih besar dalam pengambilan user feedback. Hal itu dapat membantu pengembang dalam mengembangkan produk lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, itu saja. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.